Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas hari kedua IPO saham DKHH. Ini kemarin ya, kita baru bisa bahas hari Sabtu teman-teman ya. Dan ada yang konyol di sini guys. Jadi di streaming apa namanya, ajaib atau Stockbit ya itu ya, itu ada yang antri di 240 retail gitu. Wow, nangis lah antri di 240. Jadi kalau IPO itu ya, jangan antri di ARA guys ya. Jangan antri di ARA. Kalaupun teman-teman ngantri di ARA dengan sekuritas lemot, itu akan dapat waktu keguyur. Nah, jadi kalau teman-teman itu sekuritasnya lemot, jangan pernah antri di ARA ya untuk IPO, karena kalau sekuritas yang lelet itu pasti akan dapat antrian pojok belakang, dan teman-teman itu akan dapat barang saat mau keguyur kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya sekuritas yang kenceng, nah baru tuh bisa tuh antri ARA. Kalau udah nipis, jual modal gitu loh maksudnya. Bisa dipahami ya di sini ya, karena dapatnya duluan. Nah, semoga teman-teman bisa dipahami. Oke, kita akan bahas teman-teman ya untuk IPO DKHH nih ya. Ternyata ya EP jualan guys ya. EP ini memang ratingnya kurang bagus. Cuman guys ya, cuman hampir setiap IPO-nya EP, hampir semua IPO-nya EP itu di hari pertama arah guys. Nah, cuman di hari kedua itu 60% itu turun. Ya, jadi istilahnya memang hari kedua IPO EP itu agak sedikit horor gitu ya. Kalau hari pertama masih aman-aman aja. Hari keduanya memang horor. Jadi teman-teman, suatu saat nanti kalau EP ini jadi UE lagi, nah hari kedua warning kayak gitu. Jangan malah dibeli kayak gitu teman-teman ya. Nah, tapi apapun itu, kita udah targetnya nih hari pertama ARA yes. Waranya juga hit ya sampai ke 60. Jadi istilahnya ya kita udah profit lah kita gini guys ya. Tuh. Saya kejual di 240 guys ya, karena emang awal-awal pas waktu membuka market itu kayaknya waduh kok kayak gini ya gitu ya. Saya langsung ngajar kiri ya, lumayan lah dapat untung 500.000 lah sama warannya kayak gitu. Waran kejual di 50-an. Lumayan teman-teman. Ya buat jalan-jalan lah 500.000 kan lumayan gitu ya, buat muter-muter taman, jajan apapun kan bisa. Oke. Kita akan bahas aja untuk kedepannya gimana teman-teman ya untuk DKHH dan DKHH waran ya. Nah, kalau kita lihat dari broker Summary teman-teman, ini W-nya udah lepas barang guys. Tapi belum semua ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, kita lihat dari hari pertama kemarin enggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, jatah retail tuh 30% lah kita anggap lah. Nah, berarti berapa EP itu punya barang? Nah, kita cek teman-teman. EP itu punya barang. Ini kan IPO-nya 70 ya. 70 miliar gitu ya. Dikurangi jatah retail 30%. Nah, berarti UE-nya atau EP itu punya barang sekitar 49 miliar. Nah, kemarin EP udah jualan di AVG-nya 170 ya.
Jadi EP ini yang ngeguyur guys dari atas sampai bawah, dan dia punya AVG jual 170. Nah kalau kita lihat IPO-nya ya di 132 kalau nggak salah ya. Nah 132 berarti EP ini masih untung lumayan banyak guys. Nah masih untung lumayan banyak, dan besok pun kalau misalnya dia jualan selama masih di atas 132 dia masih untung teman-teman. Jadi ya udah untung sebenarnya, karena EP ini juga udah dapat waran ya, banyak ya kemarin kita lihat ya. DKH waran ya. Nah, EP ini udah dapat untung 7 miliar dari warannya, teman-teman. Karena memang waran kan si UE juga dapat gratis juga, nggak sama kayak kita gitu ya. Dan kalau dia jualan ya berarti dia untung bersih tuh segini, guys. Nah, UE-nya udah untung bersih 7 miliar tuh UE-nya, dan hari ini dia dapat untung lagi, ya kan? Dari jual DKH sahamnya. Tapi dia masih sisa sekitaran 29 miliar tuh. Ya kan? Masih sisa 29 miliar. Nah, nggak tahu apakah dia mau hold atau besok mau ngeguyur lagi. Saya nggak tahu, tapi kalau kita lihat dari UEP itu kalau dia keluar tuh keluar semua, teman-teman. Jadi saya curiga nih, besok EP jualan lagi. Karena kalau kita lihat di sini, retailnya menguasai dunia ya guys. Ini menguasai dunia persilatan nih EP semua. Retail semua nih. Retailnya menguasai dunia nih. Dunia DKH. Jadi retailnya ini bener-bener beli DKH ya. Mungkin ngantri dari sini sampai sini gitu ya. Ya kalau kita lihat dari broker summary-nya ya, besok harusnya bisa ARB lagi ya untuk si DKH. Tapi teman-teman perlu perlu pelajari bentukan dari WEP. Nah, saya kasih tahu, ini agak panjang videonya. Mungkin teman-teman yang sangkut bisa ngelihat video ini ya. Nah, kita lihat di sini yaitu saham naik ya. Ini yang terakhir ya, kalau nggak salah ya. Naik ya, bener ya. Kita lihat naik, teman-teman. Oke, naik. Nah, naik itu dia memang naik ya. Cuman dia koreksi, guys. Ya kita anggap samalah koreksi. Kalau si DKH kan koreksinya langsung ya di hari kedua. Kalau naik ini hari keempat baru koreksi. Dan ini koreksi. Ini koreksi lumayan dalam di sini. Dan ujung-ujungnya naik, guys. Lihat di sini, naiknya tinggi. Jadi EP itu mainnya sebulan lagi setelah dia keluar. Setelah dia keluar dari IPO, dia akan masuk lagi nantinya, guys. Ya nggak tahu seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan ke depan. Nah, kita kasih contoh SMIL. Ini juga IPO lama si EP. Ini EP juga IPO-nya, teman-teman. Lihat. Nah, sama naik koreksi. Lihat, ini hampir sama nih candlenya. Cuman kalau si ini arah 2 kali, sekali apa 2 kali nih. Pokoknya sama lah, ini candlenya sama lah kayak si DKH, si SMIL. Lihat, tuh. Ini SMIL, ini UE-nya EP juga, ya. Ini sama, open arah langsung ARB. Bener ya, sama ya. Nah, besok masih ARB, tapi guys ya, lihat di sini, tuh. Beberapa bulan ke depan dia naik. Nah, kita kasih contoh lagi SMIL ya. Ini juga EP. Ini juga EP, guys. Nah, sama, tuh lihat. Hampir sama lah, opennya arah gitu, open naik gitu langsung drop. Ini drop lagi, drop, naik lagi. Gitu, guys. Jadi istilahnya EP ini udah berkali-kali itu modelnya kayak gitu, guys. Setelah drop, dia naik lagi. Cuman kapannya itu masih tanda tanya. Ada yang ini sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi guys ya, kalau misalnya nih teman-teman ada yang sangkut misalnya, semoga aja di STS nggak ada ya. Kalau ada yang sangkut teman-teman di saham DKH, nanti kalau udah drop di bawah harga IPO, teman-teman bisa AVG down. Tunggu aja 2-3 bulan, ya semoga aja lebih cepet kejemput lah itu. Kayak gitu ya, karena sangat jarang ya. Jarang WEP itu sahamnya itu drop terus sampai 50. Hampir nggak ada lah. Kita lihat di sini ya. Sebentar nih, data IPO. Nih, historis WEP nih. Tuh, lihat tuh ya. Ini kan historis WEP tuh, guys. Mana, lihat. Ya kecuali yang spray aja bagus tuh, lihat. Spray aja bagus tuh, lihat. Padahal akselerasi. Lihat ya. Spray kita lihat. Tuh. Ya kan? Naik tinggi terus naik lagi sekarang kayak gitu spray kan. Nah, terus apa lagi? Nggak ada, guys. Yang 50 tuh nggak ada WEP. Ya, nggak ada. Udang Axel ya. Kalau Axel beda ya. Kalau Axel kan bisa di bawah 50. Udang nih.
Oh, udang aja nggak 50, naiknya edan kayak orang gila. Sekarang 234. Nggak ada guys, EP itu walaupun kalian bilang busuk ya. Tapi nggak ada saham yang dia IPO-in itu yang 50 tidur, nggak gerak, itu nggak ada guys. Jadi hampir semua ya kalau dia turun dia bakal naik lagi. Contohnya baik TOS ya. TOS, kita lihat TOS. Oh, TOS 50 ya. Sorry guys ya. Saya ralat ternyata ada TOS nih. Tapi ya is okay ya. Kita lihat sini, turun, naik guys. Tetap teman-teman yang IPO itu dikasih keluar kayak gitu ya setelah kalau misalnya sangkut ya. Ya teman-teman ada yang beli nih di harga 150 saham TOS waktu habis IPO. Di bawah drop, dinaikin lagi sampai ke AVG teman-teman, lihat. Kayak gitu ya. Walaupun ya kalau nggak dijual ya rugi lagi. Tapi ya kayak gitu modelannya. Jadi istilahnya naik, drop, naik. Hampir semua kayak gitu. Jadi teman-teman masih ada harapan kalau teman-teman sangkut di saham DKH misalnya di sekitaran harga ARA lah kayak gitu ya. Nah, tunggu aja gitu, sabar kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk DKH Waran, ya udahlah, Waran mah ikhlasin ya. Kalau yang sangkut di atas tuh bisa dibilang ya goblok lah. Yang beli Waran di atas tuh goblok gitu aja ya. Ya itu buat pembelajaran lah seperti itu teman-temannya kalau Warannya. Karena kalau Waran itu sangat jarang yang bisa kejemput. Misalnya teman-teman yang beli Waran di 50-an gitu. Sekarang harga 23 gitu. Ya udah, ikhlasin buat belajar kayak gitu ya. Kegoblokan kita di masa yang lalu akan mencerdaskan kita di masa depan kayak gitu guys ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.